Halo teman-teman semuanya, host kali ini selamat datang di channel saya Ahmad Kurnia. Saya harapkan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan saya harapkan juga kita semua terlindungi dari virus corona COVID-19 yang sedang mewabah di seluruh dunia saat ini. Sebelumnya saya juga menghimbau teman-teman semuanya untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ini dengan cara tinggal di rumah, stay home. Kalaupun terpaksa keluar rumah, usahakan untuk menjaga social distancing, dan ketika pulang ke rumah kita mencuci tangan dan kalau bisa mandi setelah itu ya teman-teman. Saya juga mengharapkan teman-teman untuk memperbanyak ibadah, perbanyak doa, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Kita doakan agar virus COVID-19 ini segera ditemukan obatnya sebelum Ramadan tahun ini datang, dan kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita melaksanakan sholat Id berjamaah bersama keluarga kita, dan merayakannya dengan senang gembira bersama keluarga kita seperti tahun-tahun sebelumnya. Baik teman-teman semuanya, dalam video ini saya mau sharing kepada teman-teman tiga hal yang mungkin perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, bagaimana keadaan Turki saat ini setelah COVID-19 ini datang ke negeri Turki. Yang kedua, bagaimana keadaan kita, pelajar Indonesia yang ada di Turki saat ini. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang apa kabar YTB tahun 2020. Jadi teman-teman, jadi COVID-19 ini pertama kali diumumkan resmi oleh pemerintah itu sekitar tanggal 11 Maret yang lalu. Jadi ceritanya ada warga Turki yang baru pulang dari Eropa, datang ke Turki dan kemudian dicek di bandara kesehatan dan sebagainya, ternyata orang itu positif COVID-19, dan pemerintah menduga bahwasanya dia bukanlah orang satu-satunya yang punya COVID-19 dan pulang dari Eropa. Setelah itu pemerintah mengumumkan bahwasanya COVID-19 sudah ada di Turki. Setelah itu juga pemerintah mengambil langkah cepat. Beberapa kebijakan awal pemerintah itu langsung memerintahkan seluruh lembaga pendidikan yang ada di Turki itu diliburkan. Mulai dari SD, SMP sampai universitas semuanya diliburkan. Bahkan juga untuk lembaga kursus bahasa dan sebagainya itu juga diliburkan. Bahkan setelah itu, beberapa hari setelah itu pemerintah berpikir bahwasanya meliburkan lembaga yang ada di Turki, lembaga pendidikan itu tidak cukup. Kemudian pemerintah mengumumkan bahwasanya tidak boleh sholat berjamaah di masjid, karena memang sholat berjamaah di masjid itu punya kemungkinan besar untuk menyebarkan COVID-19 ini lebih masif lagi ke masyarakat, sehingga memang kebijakan ini pemerintah ambil dengan hati-hati, dan juga mereka minta fatwa dari Diyanet atau MUI-nya Turki, seperti itu. Selain itu teman-teman, jadi pemerintah juga punya kebijakan-kebijakan. Memang kebijakan pemerintah Turki saat ini udah sangat banyak banget teman-teman. Setelah itu pemerintah Turki juga menutup seluruh fasilitas umum. Jadi fasilitas seperti bioskop, kemudian kafe, kemudian fasilitas yang memungkinkan orang untuk berkumpul-kumpul dan memiliki kemungkinan untuk menyebarkan COVID-19 ini ditutup semuanya. Seperti taman juga ditutup oleh pemerintah. Jadi memang pemerintah ini bisa dibilang sigap dalam mengatasi COVID-19 yang sedang melanda Turki semenjak 11 Maret yang lalu. Nah, singkat ceritanya teman-teman, setelah 1 bulan COVID-19 melanda Turki, pemerintah punya kebijakan lagi. Yang pertama itu pemerintah mengadakan Uzaktan Eğitim untuk lembaga-lembaga pendidikan. Uzaktan Eğitim itu seperti kuliah online lah, kata mudahnya. Kuliah online untuk seluruh lembaga pendidikan, juga untuk kami yang anak baru, yang mahasiswa baru di Turki, kita juga melakukan Tomer online atau kursus bahasa Turki online. Selain itu teman-teman, ada juga operator yang ada di Turki memberikan akses internet gratis. Kalau nggak salah ada 3 operator, Vodafone, Turkcell, sama Turk-Telekom, itu memberikan 3 giga internet gratis tiap bulan selama 1 tahun. Nah, ini agar para pelajar warga Turki bisa menggunakannya dalam masa COVID-19 ini sedang melanda di Turki. Selain itu, kebijakan pemerintah Turki juga melarang orang yang di bawah
20 tahun dan di atas 65 tahun untuk keluar dari rumah. Jadi misalnya kalau ada orang yang di luar 20 sampai 65 tahun dan ketahuan di luar rumah, itu bisa didenda atau bahkan dipenjara. Jadi memang saat ini banyak polisi yang sedang patroli di jalan-jalan untuk memastikan bahwasanya orang di bawah 20 tahun di atas 65 tahun untuk tidak keluar rumah. Karena memang orang tua dan anak-anak yang masih muda sekali di bawah 20 tahun itu sangat rentan terkena COVID dan memang sulit untuk diobati karena memang daya imunnya tidak sekuat orang yang di atas 20 tahun ya. Masih kebijakan pemerintah saat ini, kebijakan dari Erdogan mengatakan bahwasanya masker saat ini dilarang dijual karena memang negara sedang kewalahan menghadapi COVID-19 ini. Dan memang masker ini menjadi kebutuhan pokok ketika COVID-19 ini melanda. Kemudian pemerintah memiliki kebijakan untuk melarang seluruh warganya menjual masker. Dan mungkin saya nggak tahu kelanjutnya bagaimana kalau ada orang yang ketahuan menjual masker, apakah ada pidananya, apakah ada hukumannya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas pemerintah melarang warganya untuk menjual masker ketika wabah COVID-19 ini sedang melanda Turki. Selain itu saat ini juga di Turki seluruh penerbangan ditunda semuanya teman-teman, dibatalkan semuanya. Kemudian perjalanan antar kota juga dibatasi semuanya, dibatasi ketat oleh pemerintah. Dari semua itu ada satu hal yang saya kagumi dari Presiden Turki saat ini, Erdogan. Itu beliau mengatakan bahwasanya beliau akan menjamin seluruh warganya tidak akan kelaparan dalam wabah COVID-19. Dan itu beliau yang menjamin sendiri. Selain itu juga pemerintah memberikan bantuan 100 juta lira untuk pekerja harian yang sedang libur karena COVID-19 ini. Dan alhamdulillah pemerintah sangat perhatian dengan warganya, baik warga Turki ataupun pendatang dari luar Turki. Mereka sangat perhatian dan alhamdulillah kita juga merasa aman berada di Turki saat ini. Baik teman-teman semuanya, saat ini sebagaimana kita ketahui ya, kalau teman-teman sering-sering akses di Worldometer itu, teman-teman bisa lihat bahwasanya sekarang orang yang sudah terkena COVID-19 itu sudah mencapai 1,5 juta di seluruh dunia dari 203 negara. Dan ini jumlah yang luar biasa teman-teman. Nah di Turki sendiri sekarang sudah ada 38.000 orang yang terpapar corona. Berdasarkan informasi dari KBRI juga teman-teman, di Turki ini sudah ada 1 orang Indonesia WNI yang terpapar COVID-19. Dan berdasarkan informasi dari KBRI, kemarin kita sempat mengadakan semacam kunjungan online dari KBRI mengatakan bahwasanya di antara warga Indonesia yang ada di Turki saat ini ada 1 orang yang positif COVID-19. Dan alhamdulillah untungnya KBRI kita yang ada di Turki ini sangat sigap dan sangat perhatian dengan warga kita WNI yang ada di Turki, dan mereka terus memantau kita teman-teman yang ada di Turki saat ini. Jadi kira-kira seperti itu gambaran yang terjadi di Turki saat ini. Memang pemerintah sangat perhatian dengan warganya dan juga alhamdulillah warganya juga ikut manut dengan apa yang diarahkan oleh pemerintah saat ini teman-teman. Oh ya teman-teman, beberapa saat yang lalu saya melihat di Facebook bahwasanya ada poster hoax yang tersebar di Indonesia saat ini, khususnya di WhatsApp, yaitu tentang Erdogan, tentang pernyataan Erdogan berkaitan dengan sholat berjamaah di masjid. Seperti ini teman-teman posternya. Jadi Erdogan mengatakan bahwasanya tidak ada masjid yang akan ditutup di Turki dari ancaman virus corona. Penutupan masjid lebih berbahaya dari virus corona. Siapa saja yang meninggalkan masjid hari ini, besok dia akan kehilangan iman karena Dajjal. Percayalah kepada Allah dan hanya Allah memberi pertolongan. Nah teman-teman semuanya, jika teman-teman mendapatkan poster yang sama dan memiliki konten yang sama seperti ini, segera teman-teman hapus, hentikan di tangan teman-teman, jangan sampai tersebar lagi. Dan poster ini adalah hoax. Erdogan tidak pernah mengatakan apa yang dituliskan dalam poster ini.
siapapun yang membuat poster ini adalah fitnah teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti ada mendapati poster-poster seperti ini, bisa ditanyakan langsung kepada pelajar Indonesia yang ada di Turki agar bisa dikonfirmasi apakah pernyataan seperti ini, apakah berita seperti ini benar adanya atau tidak teman-teman. Oke teman-teman, sebelum saya masuk ke pembahasan kedua tentang bagaimana keadaan pelajar Indonesia di Turki saat ini, saya akan memutarkan video yang saya ambil tanggal 23 Maret yang lalu, yaitu keadaan salah satu pusat perbelanjaan di Konya teman-teman. Ini hari terakhir kita di luar, besok kita udah di lockdown di asrama, nggak boleh keluar. Dan sekarang kita ada di Bosna, salah satu pusat perbelanjaan di Konya, dan sepi banget, nggak ada orang. Wah, pusat perbelanjaan loh, sepi banget. Corona. Kalau teman-teman lihat di video itu, memang keadaan pusat perbelanjaan di sekitarnya memang sepi sekali ya teman-teman. Video itu saya ambil tanggal 23 Maret, 1 minggu lebih 5 hari teman-teman. Memang kita bisa lihat dari video itu warganya patuh dengan apa yang disampaikan pemerintah untuk tinggal di rumah, tidak keluar dari rumah jika memang tidak perlu. Baik teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya bagaimana keadaan pelajar Indonesia yang ada di Turki. Nah, posisi saat ini kita pelajar Indonesia yang ada di Turki, sebagian memang ada yang di lockdown di asrama dan sebagian ada yang tinggal di rumah. Jadi mereka mengisolasi diri. Untuk kita yang berada di asrama, kita memang tidak diperbolehkan keluar asrama teman-teman. Nah, untuk kita sendiri pelajar Indonesia yang tinggal di asrama teman-teman juga mendapatkan fasilitas yang sama, tidak berbeda dengan sebelum COVID-19 ini datang. Kita juga mendapatkan tempat tidur, mendapatkan tempat belajar, dan kebutuhan pokok harian yang kita perlukan selama tinggal di Turki. Dan di sini juga kita di asrama mendapatkan hak makan 2 kali, pagi dan malam hari. Namun saat ini untuk saya sendiri dan beberapa teman-teman Indonesia yang ada di Konya, kita awalnya tinggal di Tahir Buyukurukcu. Kalau teman-teman udah lihat vlog saya di asrama ketika datang ke Turki, pasti udah tahu asrama saya yang lalu, Tahir Buyukurukcu. Dan saat ini kita dipindahkan ke asrama baru namanya Afi Ulfi teman-teman. Kenapa kita dipindahkan ke asrama ini? Memang asrama kita yang lama, Tahir Buyukurukcu itu dijadikan tempat untuk karantina orang-orang Turki yang baru pulang umroh dari Arab Saudi. Oleh karena itu asrama lama kita harus dikosongkan dan semua mahasiswa yang tinggal di asrama lama itu dipindahkan ke asrama ini, asrama Ali Ulfi. Selain itu teman-teman, jadi di Turki ini kita punya KBRI atau ambasador dari Indonesia. KBRI ini sangat perhatian dengan kita WNI yang ada di Turki. Dan baru beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah 2 hari yang lalu, KBRI melakukan kunjungan online. Jadi dari seluruh wilayah itu kita ada semacam tanya jawab atau sharing-sharing via aplikasi. Jadi teman-teman yang masih punya keinginan untuk berangkat ke Turki, ingin kuliah di Turki, jangan putus asa, karena kalau misalnya teman-teman dalam keadaan yang seperti kita saat ini, teman-teman nggak usah khawatir, karena teman-teman harus yakin dari pemerintah akan memberikan yang terbaik untuk teman-teman, dan juga pemerintah Indonesia juga memberikan yang terbaik untuk kita semua. Nah, alhamdulillah juga kita di sini punya BPJS dari negara Turki, istilahnya di sini Sigorta. Jadi kalau kita mendapatkan COVID-19, kita akan dijamin oleh negara, semuanya akan ditanggung, biayanya akan ditanggung oleh pemerintah hingga kita sembuh. Selain itu juga pemerintah kita Indonesia juga memiliki protokol tersendiri apabila kita terkena COVID-19 di Turki teman-teman. Mungkin seperti itu keadaan kita pelajar Indonesia yang ada di Turki saat ini. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu apa kabar YTB tahun 2020. Nah teman-teman semuanya, saya tahu apa yang teman-teman rasakan saat ini. Teman-teman gak sabar, teman-teman menunggu bagaimana apa kabar YTB tahun 2020, apakah di-delay dan sebagainya. Saya juga tahu teman-teman sampai sekarang masih menunggu notifikasi email kelolosan seleksi berkas. Saya tahu karena memang saya pernah berada di posisi teman-teman, yaitu orang yang sedang nunggu informasi, nunggu notifikasi email. Bahkan saya dulu juga
tiap hari itu cek email buka tutup karena nggak sabar ya teman-teman. Berdasarkan pengalaman saya di tahun lalu, memang pengumuman YTB itu tidak keluar dari jadwal yang sudah ditulis di website. Nah, karena tahun ini ada wabah coronavirus ini, kebijakan itu bisa saja dirubah oleh YTB. Kalau teman-teman mengikuti grup Telegram beasiswa Turki yang sudah saya buat untuk mengumpulkan teman-teman yang berminat beasiswa YTB ini, teman-teman bisa lihat ada salah satu rekan kita mengirimkan informasi berkaitan dengan YTB tahun ini. Jadi YTB mengumumkan bahwasanya karena coronavirus ini sedang melanda di seluruh dunia, khususnya juga di negara Turki, ada kemungkinan YTB tahun ini, pengumuman tahun ini, kelulusan seleksi berkas akan ditunda. Dan itu memang kemungkinan terburuk. Kalaupun memang pengumuman berkas ini tidak ditunda, artinya nanti tetap diumumkan melalui email, kemungkinan besar yang akan ditunda yaitu pengumuman kapan seleksi wawancara akan dilaksanakan, di mana dan sebagainya. Jadi saran saya untuk teman-teman semuanya saat ini bersabar dulu menunggu informasi dari YTB. Kemudian juga terus pantau media sosial YTB, media sosial resmi YTB. Kalau di Instagram itu namanya Turkiye Burslari, kalau di Twitter juga sama, Turkiye Burslari. Silahkan teman-teman pantau terus setiap hari apa yang terjadi di Turki, juga silahkan pantau melalui BBC Turki dan sebagainya. Dan teman-teman jika punya pertanyaan tentang YTB, tentang Turki, keadaan Turki, pelajar Indonesia yang ada di Turki, teman-teman bisa langsung menanyakannya ke grup kita, grup Telegram, yaitu @beasiswa Turki tahun 2020. Jadi teman-teman yang belum gabung silahkan gabung. Nah teman-teman semuanya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup video kali ini, kalau sekiranya video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, silahkan klik tombol like dan subscribe, dan jangan lupa komentar jika ada hal yang perlu teman-teman tanyakan, dan insya Allah saya akan bantu dan jawab di kolom komentar. Baik, görüşürüz, iyi günler.